يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang sebagian dari tanda bersandar pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Tirukan saya. Min alamati al-i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Wes muga-muga barokah. Ya toh, jenengan sudah baca satu hikmahnya Al-Hikam malam ini bareng sama saya. Mugi-mugi barokah. Nanti tak terangno, dipahami, kalau mau diulangi lihat YouTube-nya. Terus besok gaya ajarno. Mas, tirukno. Wah, gaya ki bojo gak? Gaya. Serampung tirukno apa? Cukup mas, hari ini itu aja. Penjelasan selanjutnya tak sinau sih. Apa-apa. Min itu artinya sebagian. Ya, min itu artinya sebagian. Alamah itu tanda. Ya, makanya alamate ana. Ono toh ya lagu gitu ya? Alamate itu bahasa Jawa atau Indonesia? Jawa. Itu diambil dari bahasa Arab. Alamate, alamah. Ya, alamate, tanda. Maka dijadikan pula alamate ini bahasa Indonesia, alamat ngambilnya dari bahasa Arab. Alamat rumahnya mana? Maksudnya tanda keberadaan rumahnya mana? Ditandai dengan jalan, RT, RW, nomor, kelurahan, kecamatan, kota, ya, provinsi, negara, bumi, jagat raya. Lengkap. Itu alamat. Min alamah, sebagian dari tanda. Ya, sebagian dari tanda. Kalau disebut sebagian dari berarti sudah semua belum? Belum. Nah, sebagian di sini baru satu yang disebutkan, min alamatil i'timadi. Al-i'timadu itu artinya bersandar. Ini namanya sandaran. Sanad. Yang namanya sandaran. Sanadi, sandaranku. Maka ada qasidah anta mu'tamadi, engkau sandaranku, engkau sanadku, sanadi, mu'tamadi wa sanadi, engkau sandaranku. Sandaran. Nah, bersandar itu enak enggak? Enak. Oh, namanya juga bersandar. Tapi kalau sandarannya ini enggak kuat, berani saya begini? Enggak berani, kenapa? Takut gelundung, jelungup, jatuh dan lain sebagainya. Min alamatil i'timadi, salah satu tanda bersandar, senderan, ya, alal amali pada amal.
Ya pada amal adalah nuqsanur roja, berkurangnya harapan inda wujudiz zalal, ketika terjadi kesalahan. Sabar sih, untuk mikirmu, itu khusuk tenan ya. Ini seperti pakar-pakar yang lagi merenung semua. Manusia itu tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa, Allahus samad. Allah lah sandaran bergantungnya, segala sesuatu hanya pada Allah. Maka kalau ada yang bersandar pada selain Allah pasti jatuh. Paham? Sandaran itu hanya Allah. Kalau bersandar pada selain Allah pasti jatuh, pasti, nggak mungkin tidak. Contoh, istri mengandalkan suami, betul atau salah? Betul atau salah? Enggak sih. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Kalau bersandarnya itu sesuai ilmu karena Allah, betul. Tapi kalau bersandarnya enggak sesuai ilmu bukan karena Allah, nanti gelundung. Contohnya gimana Habib? Contohnya begini, suaminya kaya raya. Dia bersandar pada suaminya. Rezekiku dari suamiku. Benar apa salah? Benar apa salah? Sehingga dia tenang saja, oh, bojoku sugih. Gak ingat sama Allah. Maka yang model begini ini pasti akan jatuh. Entah tiba-tiba dia dipegat, naudzubillah min dzalik. Atau tiba-tiba suaminya melarat, naudzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya. Akan ada kejadian yang membuat dia terputus dari sandarannya. Tapi kalau seorang istri suaminya sugih kaya raya. Dia berkata, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rezeki dengan mudah lewat suamiku. Terima kasih ya Allah, jaga suamiku ya Allah, lancarkan rezekinya. Berarti dia takut rezekinya hilang, betul? Dia takut nikmatnya dicabut sama Allah, betul? Berarti yang diandalkan suaminya atau Allahnya? Allahnya. Yang begini akan selamat. Jelas ibu-ibu? Jadi selama ini ibu-ibu sandarannya siapa? Suami atau Allah? Allah enggak ya. Gerbojone setorane kurang yang mumet. Mas setorane sak motor ora cukup. Berarti ini sandarannya pada gaji suami, betul kan ya? Nah, kalau yang sandarannya pada Allah, suaminya udah kerja dengan sungguh-sungguh kok dapatnya kurang 90%. Terima. Ya rodok sedih wajar. Dapat segini mas, iya sedih, wajar toh? Kurang 90%. Tapi karena sandarannya pada Allah bukan pada suami, jangan putus asa ya mas. Kamu udah usaha, kamu adalah pangeranku. Wah bojo asli bojo ini, asli mas. Kamu adalah pangeranku, kamu adalah rajaku. Jangan khawatir, insya Allah nanti Allah kasih rezeki entah dari mana. Ojo mbok pikiri mas, tenang no pikirmu. Pertanyaan, yang model begini masih banyak atau udah langka? Mumpung cedak ngaku. Oh. Biasanya kan jauh, ini cuma selangkah loh, hati-hati ngelangkah tekan gurine ngarep, wallahu alam kok. Sopo sih ngomong? Jadi sandarkan sama Allah gitu. Jangan sama siapapun. Makanya orang yang sudah amal soleh pun diajari gitu. Namanya amal soleh, sama orang kerja tadi, kan dia amal baik. Jangan sampai nanti salah bersandar. Orang gak boleh bersandar dengan sholatnya, gak boleh bersandar dengan qiraatul Qur'annya, gak boleh bersandar dengan zikirnya. Ya, amal soleh ini gak boleh, sandarannya sama Allah Ta'ala. Maka kalau amal soleh, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tidak pernah diandalkan amalannya, yang diandalkan Allahnya. Contoh begini, bedanya begini ya.
Orang sholat, rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Bagus atau enggak bagus? Bagus, diandalkan sholatnya. Terus gaya. Oh saya udah sholat kok, rajin aku. Ya swarga, orang kaya DE. Gak seperti dia. Oh yakin saya, pasti saya surga. Kalimatnya ini tampaknya baik, perbuatannya tampaknya baik. Tapi dia menyandarkan pada sholatnya, bukan Allahnya. Tapi kalau orang yang menyandarkan pada Allahnya, dia sholatnya luar biasa. Dia akan berkata bagaimana? Ya insya Allah ya, insya Allah berkat nurut mbek Gusti Allah, berkat sholat ditampi mbek Gusti Allah, mugi-mugi swarga. Oh yang terima itu Allah kok ya, mudah-mudahan Allah mau terima sholat saya. Beda kan ya? Mudah-mudahan Allah mau menerima sholat saya, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah. Nah itu namanya yang jadi sandaran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sandarannya Allah dia boleh, ya Allah tolong berkat sholatku, tolong berkat sholawatku, tolong berkat sodakohku, sembuhkan sakitku. Boleh karena sandarannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah ada orang yang ngaku-ngaku, saya bersandar pada Allah, gak pada amal. Maka testernya ini, yuk cek hati masing-masing. Apa betul kamu bersandar pada amal atau bersandar pada Allah? Amalnya harus diamalkan, tapi sandarannya siapa? Oleh Ibn Athaillah dijelaskan, min alamatil i'timadi alal amal, salah satu tanda orang itu bersandar pada amal solehnya, bukan pada Allahnya, baru salah satu, banyak tuh tandanya. Salah satu tanda seseorang bersandar pada amal solehnya, bukan pada Allahnya adalah ketika tergelincir maksiat, dia jadi lemes, putus asa. Contoh, tiap Jumat rajin ke Majelis Ar-Raudhah, Rebu rajin Majelis Habib Syekh, malam Jumat rajin ke Masjid Riyadh, Rabu Maghrib sampai Isya rajin ke Masjid As-Segaf. Hebat atau enggak hebat? Sholat 5 waktu enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Keren atau enggak keren? Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi orang ini yang diandalkan siapa ya? Allahnya atau amalnya? Untuk ngetes, cek dirinya ketika tergelincir maksiat sikapnya bagaimana. Kalau dia tergelincir maksiat, naudzubillah min dzalik, kemudian dia berkata, saya udah sholat sekian lama, zikir sekian lama, kok masih bisa digoda sama setan. Akhirnya cuman diem ya, kemudian ngelamun sama cekot-cekot, kok kayak gini aku ya, elek men aku ya. Betapa buruknya diri saya. Akhirnya apa? Mau ke masjid jadi malu. Mau ke masjid jadi malu. Tertahan untuk amal soleh. Malu dia ke masjid, malu dia ke majelis. Tampaknya baik, izin karena dosa, itu jelek. Itu namanya bersandar pada amal soleh, bukan pada Allah. Lah orang yang bersandar pada Allah bagaimana? Kalau dia rajin ke majelis, rajin ibadah, rajin zikir, rajin sedekah, lah kok kepleset berbuat dosa, dia akan katakan, Tuhanku Allah. Aku berbuat salah sama Allah. Caranya, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kelihatannya yang kemarin-kemarin itu saya kurang sregep ya Allah. Kurang ikhlas ya Allah. Semoga ke depan bisa lebih baik ya Allah. Langsung tambah semangat ke masjidnya. Wadus tambah seger, semprot wangi. Kok tumben kamu hari ini pakai parfum? Dosaku akeh. Nambah sunnah. Karena Kanjeng Nabi ngendika, fa'at bi'sayatal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, segera lakukan kebaikan. Itu akan menghapus dosa-dosamu. Orang lentruk ning omah, takoni bojoku. Mas, ning masjid ning apa? Mripatku mau nyawang wong ayu. Aku khianat marang awakmu, nangis, tambah gak ngaji ya, gak baca Al-Quran, gak ke masjid, ngelentruk, lemes. Itu namanya orang yang tertipu. Nah ilmu begini kan gak semua orang belajar. Gak semua orang belajar dan gak semua orang mau diajari. Ini ilmu untuk membersihkan hati, jangan tertipu oleh jebakan-jebakan syaitan. Bu, Ibu,
Jadi kalau suaminya tergelincir dosa, naudzubillah min dzalik. Ibu yang diandalkan siapa? Bu, yang diandalkan siapa? Allah. Maka jangan suaminya kemudian diceramahi 7 bahasa. Lanang wis gerang meh mati. Ora iling marang Gusti. Masya Allah, duding. Rokok, Masya Allah. Tambah di neraka-neraka, ada bojone lho. Kalau emang suaminya berbuat dosa, nomor 1 tutup aibnya. Pura-pura gak ngerti. Dek kok ngono ya, astagfirullah. Pura-pura gak ngerti. Setelah itu berusaha nasihati dengan cara yang diridhoi ilahi. Tak nasihati, teko hati sik. Angkat tangan, Allahumma. Ini mungkin karena nasi goreng tadi pagi yang dari haram ya Allah. Sehingga suamiku berbuat yang haram. Tobat saya deh, astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni suamiku, Masya Allah. Ini mungkin karena selama ini aku melupakan hukummu ya Allah. Aku tidak berjilbab ya Allah. Mulai hari ini aku akan berjilbab ya Allah. Aku perbaiki diriku, tolong perbaiki pula suamiku. Masya Allah. Istrinya tiba-tiba jilbaban, rapet, sholat ngajak jamaah. Mas, jamaah mas. Orang neraka, lanang model apa? Orang. Paham Bu? Coba kalau di film kan, pasti penonton akan tepuk tangan. Masya Allah, indah ya cara istrinya nasihatin suaminya. Suaminya heran, bojoku ki kok tambah dina tambah HP. Hatinya dirubah sama Allah, tambah sayang. Aku kok kayak gini ya, doa nih. Misal lo Bu, naudzubillah min dzalik, misal. Astagfirullah. Ono widodari ning omahku kok tak sia-siakno. Mulai tadinya itu ahli keluar rumah, jadi males keluar rumah. Masya Allah. Mas, kopi nopo teh? Toyo pedak mawon. Masya Allah. Tapi tolong seruputen sih. Loh, kenapa Mas? Di mana itu sudah tersentuh bibirmu, rasanya segala rasa ada di situ. Masya Allah, bojo. Berubah. Tonggone melu kaget. Kok saiki apik men ya? Mohon maaf pemirsa, saya kecampur bahasa Jawa, orang gue mikir metune ngene terus terjemahke bahasa Inggris, gak mungkin. Keluarnya begini mau diapakan lagi? Kadang-kadang ya saya lupa, saya tinggalnya di kota Solo. Dari kecil ya kumpulannya sama yang batik ya, sama yang batik. Rumah saya itu belakangnya pabrik batik, ya rumah saya juga pabrik, dikontrak kan begitu. Ngontrak pabrik dijadikan rumah. Dulu seperti udah kecil tuh ibu saya di belakang tuh saksinya. Duduk di belakang, oh, aku paling seneng di sawang mbokku tuh aduh. Ibu tercinta memandang dari jauh, bagaimana Allah gak ridho sama diriku. Mesti Allah ridho, pede loh ya. Oh, Allah saya ngomong ngendika lewat Nabi Muhammad SAW, ridhollah firidhol walidain. Amin. Lanjut, mana tadi? Tonggone. Nah. Sehingga tetangganya ngebatin, kok tambah api ya. Sekarang istrinya mau ke pasar, suaminya boncengkan. Orang numpak motor RX Yora. Jupiter Yora, itu anak lagi, RX Jupiter lagi. Zaman biyen kalau ya. Sekarang kan modelnya apa? Vario, Nmax, model macam-macam ya. Ontel, digoncengkan, Masya Allah. Kudungan, rapet, baju ya rapet, tapi longgar, ojo rapet-rapet ngawur apa ya. Rapet tapi longgar, tonggonya lihat. Assalamualaikum, derek langkung, berarti tidak punti, peken, Masya Allah. Batin, kok iso ngini ya? Mulai tonggonya niru, kok saja ayu ya. Ya tonggonya niru, karena al khairu nularu. Loh estu niku. Al khairu nularu. Kebaikan itu akan nular.
Jadi ojo kakean sepurunipun ingkang kathah niku lari-lari sanjang ojo kakean cangkem. Saya itu nyetir, lu bener nih saya nyetir depan saya truk gitu ya. Itu saya ngakak itu langsung melek itu, ngantuk hilang. Ojo kakean cangkem itu truk masuk loh ya. Enggak penting itu, banyak nyangkem tuh enggak penting. Tapi kasih contoh yang baik. Kasih contoh yang baik. Istrinya merubah dirinya, angkat tangan, dongake, golek bener ojo nganti haram masuk perut suami saya. Tutur katanya diperbaiki, ya suaminya sama Allah hatinya dirubah. Bleng. Ini kok dadi bahas, ini apa bape mau ini? Karena istrinya tidak bersandar pada amal soleh, tapi bersandar pada Allah. Maka ketika suaminya yang sudah berbuat baik masih tergelincir, dia tidak putus asa akan rahmat Allah. Ketika kita sudah amal soleh kok kepleset dosa, maka itu jadi semangat untuk nambah amal soleh. Itu namanya bersandar pada Allah. Contoh orang yang bersandar pada Allah, pertandingan sepak bola, dia itu kok kegulan 5-0 gitu ya. 5-0, dia akan optimis pertandingan belum usai. Maka dia akan terus berusaha membalas gol di kandang lawan. Jangan kandang sendiri, namanya bunuh diri saudara-saudara. Berjuang ke kandang lawan, berupaya semaksimal mungkin. Dia berjuang walaupun tampaknya kalah, tapi semangatnya luar biasa karena dia berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita seperti sepak bola, hanya saja bukan 2 kali 45 menit, menitnya yang tahu hanya Allah. Makanya selama nyawa masih di kandung badan, jangan pernah putus asa akan dosa seperti apapun. Caranya simple, sederhana, tobat beres, selesai. Dia ngomong, ya pagi tobat sore kumat tok Bib. Lu jawab, ya moga-moga awan mati. Betul loh? Nah kalau pagi tobat, sore kumat, awan mati, berarti swarga toh ya. Lalu sempat tobat. Tapi kalau kemudian kejo tobat, percuma kumat, akhirnya kumat, mati, ya repot. Paham ya? Jadi kalau pagi tobat, sore kumat, masih ada kesempatan di antara pagi dan sore, kalau mati selamat, paham? Tapi kalau pagi enggak boleh tobat karena sore akan kumat, ojo tobat gue, sore kumat toh, nanggung, 14 no. Sehingga dia maksiat sampai sore, kok ndelalah barasar mati. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan pernah menghalangi diri untuk bertobat dengan kata-kata percuma nanti kumat. Kumat itu enggak ada yang tahu. Tobat orang sungguh-sungguh, aku elek, mandek, dosa. Di rumah bilang tobat, keluar dari rumah ketemu temennya, pi, incimin, ojo lagi tobat aku. Ojo, alah gaya, setane kuat kok kumat ya. Ya gak apa-apa, tobat yang pertama sudah diterima. Mudah-mudahan masih punya waktu untuk hidup, pulang ke rumah ketemu bojone kok ngono nek Mas, piye aku mau tobat iya Dik, ancen aku kilo Dik. Pengen tobat tapi kok tekan dalan ketemu setan menungso mbak setan jin. Mbak setan tenan kumpul dadi siji aku kalah gak kuat Dik. Piye Dik tobat meneh Mas? Oh, istrinya ini ahli majelis. Jok khawatir Mas, tobat meneh Mas. Lanjutkan, Masya Allah. Itu nanti akhirnya jadi jalan hidayah yang luar biasa. Itu namanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun maksiat dan dosa tidak pernah membuatnya putus asa. Sampai di sini jelas? Nah, akhiran. Yo, sudah 1 jam lebih. Terasa enggak? Udah. Awakmu. Gak kerasa, ini paling enak ngomong, kerasa enggak? Dah gitu. Rasa enggak? Dah. Memang paling enak ngomong begitu. Manusia itu dalam mencari ridhonya Allah memang kendaraannya amal soleh. Jadi kita itu disuruh beramal soleh dan disuruh pegangannya hanya Allah. Nah yang seringkali ada orang amal soleh tapi enggak pegangannya Allah.
nafsunya, egonya, ya. Sehingga nanti ketika dia tergelincir, hilang, lemes. Dosa yang membuatmu jadi lemas, itu tanda kalau dirimu dipenuhi dengan syaitan. Tapi dosa yang membuatmu semangat untuk amal soleh, maka itu tanda setanmu akan lemas. Tapi jangan kamu kebisikan setan, ya wes gak itu sosek ben amal soleh semangat. Ngawur ya. Untuk setan ada yang pernah yang nanya saya, Bib, mohon maaf saya itu kalau habis maksiat langsung semangat taat. Jadi saya itu merencanakan maksiat, Bib. Biar semangat nanti amal taat. Tak jawab, semangat amal taatmu setelah berbuat maksiat betul. Tapi niatmu untuk maksiat salah. Salahnya di mana, Bib? Nah, lagi lu masalahin, matimu kapan gak cedok. Kalau kamu pas niat saja mati repot. Pas maksiat mati lebih repot. Maka jangan pernah niat. Itu hanya jika tergelincir. Jika tergelincir, jangan sampai kamu lemah untuk amal soleh. Karena peganganmu rahmatnya Allah, ampunannya Allah, fadlullah. Kita hanya boleh bersandar pada fadlullah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, bukan amal kita. Karena amal itu kalau kita kena maksiat kadang ya dosa itu bisa menghapuskan banyak kebaikan. Terus jadi putus asa. Ini kalau saya baca dosa ini tuh amal soleh saya habis semua tuh Bib, Yai. Terus kan ya percuma aku amal neh. Itu setan, hitung-hitungan matematika. Lalu Tuhannya Allah kok, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah udah ngasih aturan kalau kamu dosa tinggal tobat, tambah istighfar, tambah amal soleh, beres. Maka jangan mau ditakut-takuti sama dosa tadi. Hindari dosa, jangan berbuat dosa, tapi jangan takut kalau tergelincir dosa. Takutnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut sama Allah itu bukan dia kemudian lemes, tapi bersemangat. Sholatnya nambah giat, sedekahnya nambah banyak, senyumnya tambah lebar, tangannya suka menolong orang. Baru itu namanya orang yang paham sandarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, niat saya tadi itu ngaji cuma 10-15 menit, niatnya. Tapi faktanya bermenit-menit. Ya mudah-mudahan barokah manfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa salah satu tanda manusia itu bersandar pada amal solehnya adalah dia pesimis atau putus asa ketika gagalnya amal tersebut. Manusia itu tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jika ada yang bersandar kepada selain Allah, maka pasti akan jatuh dan mudah putus asa. Cara mengecek apakah kita bersandar sama amal soleh yang dilakukan atau bersandar kepada Allah Ta'ala adalah tanda orang yang bersandar kepada amal solehnya. Ketika dia tergelincir maksiat, dia putus asa, dia pesimis. Sedangkan orang yang bersandar pada Allah Ta'ala, ketika dia tergelincir dalam maksiat, dia bangkit dan segera memperbaikinya, selalu optimis, memohon, mengharap ampunan Allah Ta'ala. Manusia dalam mencari ridho Allah Ta'ala, kendaraannya adalah amal soleh. Kita diperintahkan beramal soleh dan bersandarnya hanya kepada Allah Ta'ala. Inilah ilmu hati, agar kita tidak tertipu oleh jebakan-jebakan setan.
Dosa yang membuatmu lemas itu tanda kalau kamu dipenuhi dengan setan. Tapi dosa yang membuatmu semangat beramal soleh, semangat bangkit, maka itu tanda setanmu akan lemas. Jika kita tergelincir dalam maksiat, jangan pernah putus asa. Bangkit untuk melakukan amal soleh, karena rahmat Allah Ta'ala luas. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.